The brother asked the question that years in Afghanistan and Pakistan, a woman cooking food, a suicide bomber comes and blows up and kills. As far as Islam, what the media is saying, forget about it. I'll give you ruling of Islam. Whether what the media says right or wrong. Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 32, if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Any person kills any other human being, whether Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if any human being saves other human being, it is as though he has saved the whole nation. So according to the Quran, killing any single innocent human being is prohibited. If a suicide bomber comes and kills a woman who's cooking, she's innocent, it is 100% prohibited, whether done in Pakistan or Afghanistan or America or Dubai. Is the answer clear? Okay. 100% wrong. Whoever's doing it, whether namesake Muslim or American or propaganda, whoever's doing it, it is totally prohibited. Okay. Fine, so is it clear answer? That is clear. 100% clear? 100%. Whether you do, anyone so that does? is wrong, yeah? 100% wrong. It is as though he has killed the whole of humanity. There is no other scripture that I know of today. Okay. There is no other scripture that I know of today that gives this statement that if you kill one human being, it is as though you killed the whole humanity, except the Quran. There is no other scripture that I know which says that if you save one human being, you have saved the whole of humanity. Bunuh diri ya bunuh diri. Tidak ada bom syahid. Seperti juga terjadi di Indonesia. Kesian kalau itu dilakukan oleh sebagian pemuda Muslim. Jahil, bodoh. Disebabkan ajaran-ajaran yang sesat ini, yang perlu diberi pengarahan, perlu diajarkan. Terlarang kita bunuh diri dalam keadaan apa saja. Tujuan apa saja, nggak boleh. Bunuh diri tetap bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Hatta dalam medan perang jihad, misalnya kaum muslim perang jihad melawan orang-orang kafirin, kemudian dia pasang bom di badan di sini, kemudian dia terjunkan dirinya ke tempat musuh, dia bunuh diri, terlarang, tidak boleh. Itu yang sesungguhnya jihad. Apalagi ini yang bukan jihad tapi kerusakan. Lihat, dia sudah bunuh diri, satu kesalahan besar, dan nanti akan diazab orang-orang yang bunuh diri itu, kata Nabi SAW, diazab sesuai dengan cara apa dia bunuh diri. Sebagaimana terangkan di hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim, terlarang bunuh diri, nggak boleh. Karena apa? Karena yang mati siapa duluan? Dia duluan. Berbeda kalau jihad perang dengan orang-orang kafirin, dia pegang senjata, dia serang ke tempat musuh dan dia ditembak oleh musuh, dia mati, itu syahid. Itu kalau yang jihad sebenarnya. Oleh karena itu tidak ada fatwa ulama boleh bom bunuh diri. Itu di Palestina orang-orang bodoh yang mengerjakan. Nggak ada fatwa ulama, nggak ada ulama menganjurkannya. Dia pasang bom, dia bunuh, dia bom, Yahudi mati 1-2. Pada hari itu juga orang Yahudi memberondong orang-orang Palestina, 100-200 orang mati. Bodoh. Bahkan orang Palestina sendiri pernah bilang jangan, karena sebentar orang Yahudi akan habisi kita. Lihat, bukan hanya laki-laki, kaum wanita pasang bom, ceburkan diri mati. Siapa yang fatwakan yang orang-orang sesat? Lalu masuklah musuh-musuh Islam yang menyamar dari kaum muslimin, memanas-manasi, berpakaian dengan pakaian Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Masuk mereka, masuk musuh-musuh Islam dari Yahud dan lain-lain, nyelundup orang-orang tidak dikenal, merusak Islam. Dan anak-anak muda yang bodoh ini nggak tahu. Dia diajarkan begini-begini dan seterusnya. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu, nggak boleh. Terlarang. Entah dari mana fatwanya ini. Tapi yang jelas tidak ada fatwa ulama
Karena nas Al-Quran melarang, nas hadis melarang. Itu kalau jihad betul-betul terlarang, tetap terlarang, nggak boleh. Bagaimana kalau yang bukan jihad seperti sekarang ini? Ada bom di Yordan, di Saudi Arabia, di Indonesia ini. Bukan jihad, fasadan fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, membunuh tanpa hak. Tadi saya sudah bacakan hadisnya. Itu orang kafir yang mati. Bagaimana kalau yang mati kaum muslimin? Dan bukan hanya menumpahkan darah, merusak harta, mengganggu keamanan, orang jadi tidak tenang, orang jadi saling curiga. Karena orang curiga sama kaum muslimin, sini sebentar, oh teroris nih. Gitu. Saudara keluar negeri curigain, dilihat, dikecilkan kaum muslimin Indonesia ini, kecil, hina. Saya sering keluar, sering dipelototin orang-orang, sering diperiksa. Nah, apa? Kesalahan dalam beragama fatal, merusak semuanya. Nanti pengajian ta'lim dari curigai, semua orang curiga. Orang yang kuat taat kepada Allah dan Rasulnya, wah ini seperti kaumnya. Benar, mereka yang masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada, tidak boleh. Tidak ada dalam Islam bom bunuh diri. Bom syahid, mereka katakan bom syahid kalau nggak salah, ya. Bom syahid. Ada bom syahid. Yang syahid itu perang jihad betul-betul dengan syurut yang memenuhi persyaratannya di bawah pimpinan imam. Dengan orang-orang kafirin, jihad perang. Menyerang musuh, mati, tembak atau diberi dia dibom, syahid insyaallah taala. Pasang bom di badan, lalu masuk ke benteng musuh, tempat musuh, pencet, tarik, meledak, dia dulu yang hancur, bunuh diri. Antum pernah baca hadis di Sahih Bukhari? Pada zaman Rasulullah SAW ketika seorang sedang perang dan dia hebat sekali perangnya, banyak musuh yang mati oleh dia. Lalu kata Nabi SAW, dikatakan innahu min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Diselidiki oleh sahabat, ternyata dia terluka parah, lalu dia bunuh diri. Itu jihad bersama Nabi SAW. Itu jihad. Bunuh diri, nar. Akhirnya yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama, jauh meninggalkan agama, sebagaimana anak panah yang ditembak dari jarak dekat kemudian menembus sasaran dan keluar lagi. Fa idza laqitumuhum, kalau kamu jumpai mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka ini, karena sesungguhnya orang-orang yang membunuh mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perintah kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa. Kalau ada mereka-mereka ini yang gemar membuat teror, kekacauan, itu pantas untuk dikejar dan dibunuh. Pantas untuk dibunuh. Ini hukumnya bagi mereka. Taib, yang kita ingin perhatikan, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah keadaan mereka-mereka yang menampilkan diri seperti orang-orang yang baik, rajin beribadah, berkoar-koar ingin berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata perbaikan hati tidak mereka usahakan dengan petunjuk Al-Quran dan dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang Khawarij yang saat ini wujudnya adalah seperti para teroris pemberontak yang mudah melakukan pembunuhan, bahkan membinasakan banyak orang melalui cara bom bunuh diri. Yang bom bunuh diri ini sendiri dalam Islam hukumnya bukan mati syahid, mati konyol.
atau mati sangit. Ya, mati hangus. Karena hukumnya dosa besar membunuh diri dalam Islam, iya kan? Semua kaum muslimin tahu. Biar orang yang baru belajar agama tahu apa hukumnya bunuh diri. Hukumnya dosa besar, dilarang dalam Islam, iya kan? Al-Quran menegaskan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Bahkan orang yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan alat, dengan sesuatu yang sering dikonsumsinya misalnya, sesuatu itu akan dijadikan siksaan untuk dirinya di neraka pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu ini dijadikan untuk azab, siksaan bagi dirinya di neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya. Bagaimana mungkin ini merupakan jihad di jalan Allah kalau melanggar sesuatu yang merupakan hukumnya dosa besar dalam Islam? Belum lagi membunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, belum lagi menghilangkan keamanan, membuat kekacauan, membuat orang tidak tenang, belum lagi memberontak kepada pemerintah muslim yang harusnya setiap muslim mendoakan kebaikan untuk mereka.